Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Raskasel Peta, membahas seputaran handphone, laptop, dan tool handphone. Teman-teman, kali ini saya mendapatkan sebuah handphone. Permasalahannya itu seperti ini. Ini Vivo Y12s. Jadi permasalahan itu tidak ada jaringan, teman-teman. Padahal di sini sudah dipasangkan kartu, tapi jaringan tidak bisa muncul. Saya buka. Nah, ini ada kartunya ini masih hidup. Bila dipasang di HP lain, tapi kalau dipasang di handphone ini tidak ada jaringan. Kartu terbaca tapi tidak ada jaringan, teman-teman. Seperti ini. Jika kalau kita masuk ke settingan jaringan ini, jaringannya itu seperti ini, teman-teman. Ini SIM terbaca. Nah, jadi kita pilih, biasa kan kalau dia pilih manual seperti ini bisa, tapi ini nggak bisa, teman-teman. Dia mentok di 4G pilihan di atas ini, teman-teman. Sini. Nah, jadi kita cek juga versi pita basisnya itu sama emailnya ada. Sini kita masuk ke ini, versi pita basisnya ada, kiranya ada versi Android 11. Jadi kalau kita cek email, ini panggilan. Telepon. Susah ini, berantakan susunan. Nah, jadi kalau kita cek email itu, emailnya ada, teman-teman. Jadi kita coba eksekusi. Ini fix terjadi pada hardware, teman-teman. Karena bagian software itu aman, versi pita basisnya sama emailnya itu aman, teman-teman. Ini Vivo Y12s, permasalahan tidak ada jaringan. Jadi mungkin makan durasi panjang, teman-teman. Jadi saat pembersihan kaki IC itu mungkin ada sedikit saya dipercepat. Jadi kita bongkar belakang ini, kita matikan dulu handphonenya. Ini. Nah, teman-teman, kalau hilang jeng itu tidak semuanya itu ada pada hardware-nya, teman-teman. Jadi kita cek dulu email sama pita basisnya, teman-teman. Jadi kalau cara membuka ini, kita gunakan blower, teman. Kita panaskan di belakangnya ini. Ini fix terjadi pada modul atau bagian IC jaringan, teman-teman. Kita gunakan seperti ini. Dipanaskan biar lembek angkatnya, karena bautnya ini, teman-teman, ada di belakang ini. Jadi kita harus buka belakangnya ini, teman-teman. Ini. Nanti kita pakai lem. Kalau ininya rusak, nanti kita pakaikan lem. Ini seperti ini dampak belakangnya. Jadi bautnya itu ada di belakang sini. Jadi kita buka satu-satu. Ini, teman-teman, buka dari bagian ini dulu, karena di bagian ini ada fingerprintnya, teman-teman. Jadi jangan sampai fingerprintnya itu putus.
seperti ini. Hidupnya teman-teman, pencet tombol power tadi. Kita coba lagi, kita hidupkan. Ini hidup, sekarang pencet tombol power. Kita matikan lagi, baru kita main buka dulu. Pastikan dulu teman-teman handphone ini dalam posisi mati total atau mati. Ini baru kita buka bautnya ini. Teman-teman, yang paling susah dibuat buka di belakang itu kalau tipe Vivo Split ini, bagian ini ada baut yang ini agak keras dia kalau dibuka teman-teman, dan dia harus dikeraskan juga bagian ini karena sangat penting sekali untuk kejernihan sebuah speaker atau kita putar musik. Kalau dia tidak kuat, suaranya itu seperti pecah-pecah teman-teman. Jadi kita harus keraskan lagi di bagian sini karena ini bagian baut speaker buzzer. Jika sudah posisi bautnya sudah lepas, kita buka dari bagian sini. Pastikan bautnya sudah lepas semua, dan hati-hati ada bagian fingerprint jas. Makanya saya buka dulu tadi itu karena ini akan terangkat. Oke, sudah seperti ini. Letakkan di sini. Oh, ternyata ini ada bekas korosi teman-teman di bagian tempat SIM cardnya ini. Oh, korosi teman-teman. Ini ada kemungkinan nih teman-teman, ini korosi. Kemungkinan dia masuk ke sini. Jadi kita buka konektor baterainya dulu. Dia kabel fleksibel dari atas ke SIM, baru kita buka antenanya ini teman-teman. Jangan lupa kita buka kameranya. Dan di sini teman-teman ada satu baut juga yang harus kita ini, baut penahan mesin pada frame-nya. Jadi kalau ini tidak dibuka, mesinnya susah dilepas. Nah, seperti ini. Jadi kita gunakan obeng minus. Baru mesinnya bisa terangkat. Kamera depannya ini belum pernah diservisin teman-teman, masih mulus. Kata si pemilik baru pakai beberapa bulan. Oke, seperti ini. Kita lihat apakah dia korosi. Oke, seperti ini. Kita coba bersihkan dulu teman-teman menggunakan thinner. Di area korosinya ini. Oke, letak modul atau rangkaian bagian IC jaringan
di bagian ini teman-teman, di bagian ini. Jadi kalau kita mau angkat ini, kita coba saya pakai aluminium foil dulu untuk menjaga jangan sampai konektornya ini kena panas. Oke, sudah seperti ini. Kita kupas ini. Jadi di sini saya akan menggunakan blower teman-teman untuk angkatnya. Saya pakai penjepit. Hati-hati kamu mau jepit ini, jangan sampai kejepit juga soket baterainya teman-teman. Jangan lupa isikan flux. Ini. Jadi kita panaskan blowernya teman-teman. Kita buat, kita cari celah posisi yang bagus ke cutter atau biasanya sudah masuk ke dalam, diputar-putar teman-teman biar semuanya itu presisi panas. Kita bisa tambah lepasnya. Ini agak susah ini teman-teman karena ada kamera di atas. Oke. Yes. Itu seperti ini teman-teman. Nah, jadi kita langsung seperti ini. Nih, ternyata di sini dia menggunakan ini, dia menggunakan IC WTR. Disinilah biang keroknya itu. Karena biasa seri ini sering mati teman-teman, WTR yang tipenya itu ada kaca pembesar ini. Biasanya dia kalau WTR itu 2965 teman-teman. Jadi jangan lupa kita tandai atau kita foto posisi WTR-nya ini. Jadi sini coba saya akan rehout dulu. Ini IC WTR-nya. Kita dulu ganti teman-teman. Kita rehout dulu IC WTR-nya. Kita gunakan kasih flux sedikit. Kita coba panaskan atau kita coba senggol. Atau kita panaskan dulu, jangan dulu senggol. Kita panaskan sebuah di area ini, area modul atau sudah seperti ini. Kita coba dinginkan dulu. Jadi dipanaskan di IC sini teman-teman, IC WTR. Jadi kita coba panaskan dulu, kita tes apakah jaringannya akan muncul. Kalau masih tetap sama, kita harus ganti IC jaringannya. Kita
kita ganti IC WTR nya teman-teman. Jadi kesini saya panaskan dulu, tidak dulu ganti. Biasanya kalau dipanasin itu kayaknya kalau IC WTR nya masih bagus, dia bisa langsung muncul jaringan teman-teman. Kalau tidak muncul, jadi kita harus ganti IC jaringannya. Sabar ya. Kita pasang pada frame-nya. Pastikan sudah dingin teman-teman. Pasang antenanya. Jadi kalau IC WTR nya masih bagus, jaringannya langsung muncul. Tapi kalau tetap sama, paksa harus ganti IC WTR nya. Kita pasang kartu. Oh ya teman-teman, kalau tidak ada penutup belakangnya itu jaringan lemah, karena di penutup belakang itu antenanya, pengut signalnya. Kita coba hidupkan. Apakah dia masih sama? Ini kalau perbaikan seperti ini durasi lumayan lama teman-teman. Jadi kalau kita bikin konten makan durasi. Jadi sini saya akan buat video kalau seandainya ini mau ganti IC WTR. Saya cuma video untuk angkat IC WTR nya. Jadi dalam posisi pemasangan baterai start. Jadi kita harus tahan seperti ini teman-teman. Soket baterainya lepas. Udah, woi, siapa anak? Mau pas apa kan? Untuk pas apa? Mana mama so? Terlihat apakah jaringannya muncul. Kalau tidak muncul, fix kita harus ganti IC WTR nya. Sini jaringannya tetap sama, masih tidak ada jaringan dan masih tidak bisa disetel. Jadi ini teman-teman, fix adalah IC WTR nya teman-teman. Jadi saya coba akan angkat IC WTR nya. Saya matikan paksa seperti ini. Jadi kita lihat titik IC WTR nya di mana. Di sini saya sudah memiliki IC WTR. Ini saya sudah pesan IC WTR nya. Jadi dalam pembersihan kaki IC itu dia lumayan membutuhkan waktu. Pemasangannya juga nanti kalau sudah terpasang IC WTR nya baru kita ganti. Jadi saya akan lihat dulu pin atau titik posisi IC WTR.
Saya pakai mikroskop. Oke. Untuk melihat titiknya saya pakai mikroskop seperti ini teman. Jadi dicolokkan ke laptop. Jadi kita bisa juga lihat presisi kaki pada sebuah IC WTR. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan angkat IC WTR-nya. Sini ada stok. Jadi dalam pembersihan kaki IC WTR itu saya tidak akan video teman-teman karena lumayan durasi. Jadi saya cuma video dalam posisi pengangkatan IC WTR. Aduh. Jadi dalam pengangkatan IC WTR teman-teman. Ini posisinya. Yo, karena posisi IC WTR ini kalau tipe yang sering ini sering sekali mati teman-teman. WTR 2965. Angkat. Oke teman-teman, IC WTR-nya sudah terangkat teman-teman. Ini IC WTR-nya sudah terangkat. Ini posisi ini kelihatan. Fokus. IC WTR-nya sudah terangkat ini. IC WTR-nya kecil. Kurang fokus nih teman-teman. Jadi ini IC WTR-nya ini di sini. Oke teman-teman, nanti dalam saat sudah dipasang nanti saya akan lanjutkan videonya lagi teman-teman. Karena ini lumayan mau kasih bersih kakinya ini butuh waktu. Karena kita harus meratakan kakinya ini. Karena kalau IC WTR baru itu teman-teman sudah ada kakinya. Ini stok IC WTR. Sudah ada kakinya, tinggal kita pasang, kita presisikan, baru kita pakai blower. Jadi saya akan bersihkan dulu ini karena durasi. Ini saya akan lanjut teman-teman. Mohon sabar karena ini memakan waktu. Oke teman-teman, di sini IC WTR-nya sudah terpasang. Ini alhamdulillah lumayan nanti di saat 2 IC WTR baru dia berhasil teman-teman. Ini WTR yang pertama saya pasang. Ini zong, tidak ada jaringan, sudah disenggol, sudah dicetak lagi, dipasang lagi sama. Dan ini IC WTR yang bawaannya teman-teman. Nah, jadi ini IC WTR yang kedua baru saya pasang. Jadi kita coba pasang ke frame atau ke frame-nya ini teman-teman, apakah dia akan muncul jaringan. Jangan lupa pasang antenanya. Soket.
kalau rasa sudah presisi ya, saya bilang tadi teman-teman, kalau tidak ada penutup belakang berarti jaringannya itu agak lemah teman-teman. Jadi di sini kan kita hanya memunculkan jaringannya saja. Kalau sudah muncul berarti fix sudah bisa menggunakan jaringan. Ya, lepas lagi sini soketnya tidak terpasang bagus seperti sini. Lagi. Jadi di sini karena tidak ada penutup belakang mungkin jaringannya sedikit. Dan walaupun itu ada penutup belakang, jaringan pun sedikit, cuma dapat 3 bar. Karena dalam konter saya ini jaringannya itu sedikit teman-teman. Jadi kalau seandainya ini cuma dapat 1 bar atau apa, alhamdulillah berarti sudah bisa ada jaringan. Jadi sudah bisa digunakan jaringan 3G, 2G sama 4G. Artinya jaringannya sudah ada, berarti sudah bisa jaringan dua-duanya. Kita tunggu. Sabar. Kita masuk ke jaringan. Kalau teman-teman di dalam posisi dalam counter itu, ini SMS sudah masuk teman-teman, berarti sudah ada jaringan ini. Kalau teman-teman sana dalam counter terus repotkan lagi kalau tanpa menutup belakang, kita short begini seperti ini. Anggaplah ini antena sebagai penutup belakang, kita shortkan begini. Kita lihat apakah masih tidak ada jaringan. Sama. Jadi bagaimana? Kita coba pasang penutup belakangnya saja teman-teman, biar kita posisi dalam counter saya itu jaringannya lemah. Jadi kita matikan dulu handphonenya. Kalau ini kan cuma tes jaringan teman-teman, jadi kita tidak pasang kameranya teman-teman. Jadi kita hanya pasang seperti itu. Cabut dulu SIM injektornya ini seperti ini. Kita pasang di sini. Oke, baru kita pasang lagi SIM cardnya. Lihat apakah jaringannya muncul. Lumayan lama teman-teman, tadi saya pasang IC-nya itu. Jadi kalau terus di videoin begitu durasinya lumayan lama, karena kita pesan IC WTL itu dari sekian 4, anggap kita pesan 3 atau 5, mungkin dari 5 itu 3 yang bagus, 2 yang zong. Jadi kita keberuntungan saja kalau kita pasang WTR, pas posisi pasang dia langsung muncul jaringan, berarti itu mantap. Biasa kita pasangkan WTR, kalau dia belum, kita sudah senggol tetap tidak ada jaringan, berarti WTR itu tidak bagus teman-teman. Nah ini, alhamdulillahirabbil alamin, sudah muncret jaringannya kawan-kawan. Mantap, mantap, mantap cuy, mantap cuy. Matikan saja wifi-nya. Kita cek pulsa. Nah itu SMS sudah masuk. Nah jadi ini full teman-teman ya. Ini 4G-nya juga sudah ada. Dijamin kalau 4G-nya sudah ada, berarti kita sudah bisa cek pulsa teman-teman. Ini cek pulsa, ini mana ini panggilan. Sudah bisa cek pulsa. Kalau seandainya ada 4G terus tidak bisa cek pulsa, berarti ada masalah pada jaringan 2G. Karena juga jaringan 2G itu jaringan panggilan telepon biasa teman-teman. Jadi di sini sudah 4G. Kita cek apakah dia bisa. Alhamdulillah, mantap. Jadi lumayan teman-teman, tadi sempat ada
Ini IC WTR yang bawaan. Ini IC WTR yang pertama saya pasang, masih zong, tidak ada jaringan. Alhamdulillah di IC WTR yang kedua saya pasang itu berhasil teman-teman, sudah muncul jaringan. Jadi dalam ini ada 4. Pertama saya pasang gagal, kedua saya pasang alhamdulillah sundon. Insya Allah kalau next berikut itu yang ketiga keempat ini bagus teman-teman. Jadi kita nggak harus berpatokan pada beli IC itu, dia harus normal teman-teman. Jadi ada yang beberapa zong, ada yang beberapa yang bagus. Alhamdulillah sekarang Vivo Y12S ini sudah ada jaringan 2G sama 4G teman-teman. Jadi kita cek lagi ini, jadi kita cek lagi seperti ini. Alhamdulillah ini versi-versinya ada. Jadi tadi emailnya, kalau teman skip balik lagi video saya, lihat kalau email tidak ada, biar tidak ada dusta di antara kita teman-teman. Karena kalau pemasangan IC WTR itu dia butuh waktu untuk membersihkan kaki pada IC-nya. Jadi saya potong di saat pemasangan IC, harus presisi. Ini teman-teman. Kalau tidak percaya balik lagi video saya, cek samakan email yang ada pada handphone ini. Ini IC WTR-nya ini teman-teman. IC jaringan. Sudah masuk SMS ini teman-teman, banyak sekali ini, alhamdulillah. Jadi yang rusak ini, yang pertama ini saya buang, dan yang ini saya akan coba lagi cetak lagi, siapa tahu yang cetakan kedua kakinya bisa sama rata dan bagus. Oke, sekian video dari saya, cara mengatasi Vivo Y12S tidak ada jaringan. Cobalah kita langsung eksekusi IC WTR-nya, langsung muncrat teman-teman. Oke, jika video saya bermanfaat, jangan lupa like and subscribe channel YouTube saya, karena dengan like dan subscribe YouTube channel saya lebih bersemangat lagi membuat video-video tutorial perbaikan handphone, laptop, dan tool handphone, dan plus speaker Bluetooth. Sempat di rumah juga saya posting di YouTube saya itu cara menyambung mikrotik atau wifi rumahan atau wifi perumahan lah, seperti itu. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.